Simposium 2 di Paralel Room 2 dengan topik penata laksanaan terkini penyakit ginjal kronik dan upaya pencegahannya oleh para speaker pada hari ini. Speaker pertama yang terhormat Dr. Zulhair Ali, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Finasim, yang akan membawakan materi penata laksanaan terkini penyakit ginjal kronik. Speaker kedua yang terhormat Dr. Pringgodikdo Nugroho, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Finasim, yang akan membawakan materi upaya pencegahan penyakit ginjal kronik. Simposium kedua ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Aida Lydia, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Finasim. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Nama Dr. Aida Lydia, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Finasim, pendidikan dokter umum, di FK UI tahun 1994, lalu spesialis penyakit dalam di FKUI tahun 96, konsultan ginjal hipertensi di FKUI pada tahun 2003. Lalu clinical training in nephrology di Australia pada tahun 2003 sampai 2004. Lalu PhD di mana? Juntei, Tokyo, Japan pada tahun 2012. Selanjutnya, untuk pekerjaan staf pengajar di FKUI, lalu merupakan konsuler divisi ginjal hipertensi penyakit dalam di FKUI RSCM, lalu juga Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Kepada moderator, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Lumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua ID Dr. Daeng M. Fakih, SHMH, yang saya hormati Ketua Umum PAPDI, Dr. Sali Aman Nasution, SPPD KKV FACP, yang saya hormati para Ketua ID Cabang dan para guru besar, sejawat, dan semua hadirin yang mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas nama Perhimpunan Nefrologi Indonesia kepada Ketua ID dan juga Ketua PAPDI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berpartisipasi pada acara yang amat penting ini, yaitu Medical Studium Generale tahun 2022. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan penyakit ginjal kronik. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit ginjal kronik ini sudah menjadi masalah bagi kita semua di Indonesia, di mana prevalensinya meningkat dari tahun ke tahun dan sudah menjadi beban juga untuk biaya BPJS Kesehatan. Namun penyakit ginjal kronik ini apabila kita ketahui sejak dini bisa kita cegah dan tidak akan sampai menjadi penyakit ginjal stadium akhir. Oleh karena itu pada kesempatan pada pagi hari ini kami ingin berbagi dengan para sejawat yang kami cintai di seluruh tanah air. Tema webinar kita pada pagi ini adalah penata laksanaan terkini penyakit ginjal kronik dan upaya pencegahan. Telah hadir bersama kita dua orang pakar yang tidak asing lagi, yaitu Dr. Zulhair Ali, SPPD KGH Finasim, dan Dr. Pringgodikdo Nugroho, SPPD KGH Finasim. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja
pada pembicara pertama, yaitu Dr. Zulhair Ali, SPPD KGH Finasim. Kita tidak asing lagi dengan Dr. Zul. Beliau adalah Ketua ID Cabang Palembang pada saat ini, dan beliau juga Ketua KSM Penyakit Dalam Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, Ketua Divisi Ginjal Hipertensi KSM Penyakit Dalam, dan juga beliau pada saat ini juga Wakil Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Beliau aktif pada berbagai organisasi, baik nasional maupun internasional, tentunya juga di IDI dan PAPDI, dan di internasional beliau juga anggota dari International Society of Nephrology dan juga International Peritoneal Dialysis. Dr. Zul akan menyampaikan topik mengenai penata laksanaan terkini penyakit ginjal kronik. Kepada Dr. Zulhair Ali, kami persilakan. Terima kasih Dr. Aida Lydia sebagai moderator dan sebagai Ketua PB Pernefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PBID, Ketua PB PAPDI dan Kolegium, para guru besar, para sejawat sekalian, para Ketua ID Wilayah dan Ketua ID Cabang, juga tidak lupa kepada Ketua Panitia Medikal Stadium Generale tahun 2022. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk memberikan presentasi mengenai penata laksanaan terkini penyakit ginjal kronik. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aida bahwa ini merupakan masalah bagi kita. Dikatakan bahwa salah satu penyakit yang menghabiskan uang BPJS yang cukup banyak. Oleh sebab itu mari kita bahas, mari kita tata laksana dengan baik, dan mari kita cegah dengan baik. Kalau kita bicara tentang penyakit ginjal kronik, ada yang disebut sebagai model konseptual dari penyakit ginjal kronik, yang dimulai dengan apabila orang tersebut dianggap normal, jadi tidak ketahuan apakah ada penyakit atau tidak. Pada kondisi itu, kita harus melakukan screening untuk terjadinya faktor risiko dari penyakit ginjal kronik. Cara yang terbaik untuk screening ini adalah dengan medical check-up. Kalau sudah terdapat faktor risiko, maka kita harus melakukan screening terhadap adanya penyakit ginjal kronik. Apabila sudah terjadi kerusakan, kita harus melakukan diagnosis dan treatment, baik pengobatan komorbid, dan bagaimana cara kita untuk memperlambat perkembangan dari penyakit ginjal kronik. Apabila laju filtrasi glomerulus sudah menurun, maka kita harus memprediksi bagaimana progresivitas dari penyakit ini, bagaimana komplikasi yang terjadi, dan mempersiapkan upaya replacement terapi. Apabila sudah terjadi gagal ginjal, maka harus dilakukan terapi pengganti ginjal atau renal replacement terapi dengan dialisis atau transplantasi. Dan kalau ini tidak diatasi dengan baik, maka akan terjadi kematian. Kalau kita bicara tentang manajemen penyakit ginjal kronik, sampai saat ini ada 3 guideline yang kita pakai. Yang pertama adalah yang cukup lama, yaitu NKF KDOQI 2002. Ini masih banyak dipakai sampai sekarang karena sangat bermanfaat bagi kita. 10 tahun kemudian, secara internasional, KDIGO mengeluarkan guideline penata laksanaan CKD pada tahun 2012. Sampai saat ini, KDIGO yang bersifat internasional belum mengeluarkan guideline lagi. Namun tahun lalu, NICE yang berpusat di Inggris itu juga mengeluarkan guideline yang tidak banyak berbeda dengan KDIGO 2012. Ini adalah guideline KDOQI, NKF KDOQI, ini khusus sebetulnya yang dikeluarkan dari Amerika, yang menitik beratkan severity dari CKD berdasarkan laju filtrasi glomerulus. Ini adalah kita kenal bersama panduannya bahwa penyakit ginjal kronik dibagi 5 stadium, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kalau sudah terjadi stadium 5, maka harus dilakukan dialisis.
10 tahun kemudian, keluarlah guideline KDIGO pada tahun 2012 yang merupakan evaluasi dan klasifikasi dari KDOQI 2002. Yang menarik di sini bahwa klasifikasi dari CKD itu diarahkan kepada cause, penyebab, kemudian kategori laju filtrasi glomerulus, dan kategori albuminuria. Jadi ada istilah yang disebut sebagai CGA staging. Ini sedikit berbeda dengan KDOQI 2002 tadi. Kalau dari segi penyebab, ini dapat dibagi berdasarkan penyakit glomerulus, penyakit tubulo-interstitial, penyakit vaskuler, dan penyakit kistik. Dan ini juga dibagi berdasarkan sistemik atau lokal, seperti diabetes, kemudian lupus, hipertensi, dan yang lain-lainnya. Sedangkan untuk GFR, ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan KDOQI 2002, bahwa stadium 3 itu dibagi dua, yaitu stadium 3A dan 3B. 3A itu untuk 45-60 ml per menit, sedangkan 3B di bawah 45-30. Sedangkan albuminuria yang selama ini tidak dihitung pada KDIGO 2012 ini, itu harus tertulis apakah dia A1, A2, dan A3. Jadi A2 ini kita kenal selama ini sebagai mikroalbumin, sedangkan A3 kita kenal sebagai makroalbumin. Jadi kalau albumin creatinine rasionya di atas 300. Sehingga kalau kita lihat bagaimana penulisan dari diagnosis penyakit ginjal kronik pada 2002, biasanya kita mengatakan CKD 3 atau CKD 3 di kausa diabetic kidney disease, atau untuk yang stadium 5 ada yang non-dialisis, yang dilakukan hemodialisis dan peritoneal dialisis. Maka pada tahun KDIGO 2012 dianjurkan untuk menyertakan albuminuria. Jadi G3A, A1, atau ND, A2, HD, A2, dan peritoneal dialisis A2. Ini adalah prognosis yang mungkin terjadi. Ya, kalau kita lihat di sini, bukan hanya GFR yang mempengaruhi prognosis, tetapi yang juga cukup berat adalah A3. Kalau kita lihat di sini, walaupun dia masih stadium G1 dan G2, kalau sudah terjadi albuminuria positif di atas 300, maka dia dianggap sebagai prognosis yang cukup berat. Apalagi kalau sudah G3A dan A3. Ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menata pasien CKD, penyakit ginjal kronik. Langkah pertama adalah yang harus kita ketahui apakah betul pasien ini penyakit kronik. Yang kedua, kita harus mencari penyebabnya, etiologi. Yang ketiga, kita harus periksa laju filtrasi glomerulus, kita periksa albuminuria. Lalu kalau kita positif itu adalah CKD, kita harus membuktikan bagaimana bukti progresivitasnya, bagaimana komplikasinya, bagaimana kita harus merujuk kepada dokter spesialis yang lebih tinggi, dan kemudian bagaimana kita melakukan terapi pengganti. Untuk kolom 1-4 itu kita sebut sebagai diagnosis, sedangkan 5-8 itu kita sebut sebagai pengobatan. Mari kita mulai pertama, apakah pasien kita itu benar-benar CKD? Ini kita harus mengevaluasi kondisinya. Ya, kalau ada pasien dengan GFR kurang dari 60, ya, atau ada marker-marker ginjal yang lain, kita harus membuktikan apakah dia sudah lebih dari 3 bulan atau tidak. Gitu. Kalau dia masih kurang 3 bulan atau tidak jelas, itu artinya CKD-nya belum confirm. Kemudian kalau pasiennya sudah kita anggap mungkin CKD, mungkin AKD, mungkin juga akut on CKD. Kemudian penyebabnya, kalau kita lihat mencari penyebabnya, kita harus mencari bagaimana riwayat pribadi maupun riwayat keluarga pasien tersebut, bagaimana kondisi lingkungan dan sosial, pengobatan-pengobatan sebelumnya, physical diagnostik, kemudian pemeriksaan laboratorium, imaging, radiologi, dan juga diagnosis patologi. Inilah yang harus kita telusuri untuk mencoba mencari penyebab penyakit kita. Ini adalah laporan dari Indonesian Renal Registry yang melibatkan 165 pasien. Dikatakan bahwa untuk pasien-pasien yang sudah mencapai CKD stage 5 di Indonesia, penyebab utama dari penyakit ginjal kronik adalah yang pertama penyakit ginjal hipertensi, kemudian yang kedua nefropati diabetik, dan yang ketiga 8% adalah
glomerulonefritis. Masih 16% yang belum diketahui penyebabnya, dan ada beberapa hal yang lain seperti pielonefritis kronis, nefropati obstruksi, nefropati asam urat, dan polikistik ginjal, serta nefritis lupus. Inilah yang harus kita telusuri untuk mencari etiologi. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengevaluasi laju filtrasi glomerulus. Patokan kita adalah mencari GFR berdasarkan kreatinin, ya, dan tidak dianjurkan hanya melihat kreatininnya saja. Kalau ini masih belum akurat, dapat kita bantu dengan pemeriksaan sistatin C dan pemeriksaan clearance yang lain. Ini adalah alat bantu kita, kalkulator bagaimana kita menilai laju filtrasi glomerulus, baik berdasarkan CKD-EPI dan MDRT. Yang kita masukkan di sini adalah berapa kadar kreatininnya, atau kadar sistatin C-nya, kemudian kita masukkan juga umur, kemudian laki-laki atau perempuan, nanti akan kita dapatkan hasil dari GFR estimasi pada pasien ini. Untuk yang ketiga, bagaimana cara kita mengevaluasi albuminuria, maka kita harus memeriksa proteinuria. Kemudian kita harus memeriksa albumin kreatinin rasio atau protein kreatinin rasio. Pada anak juga demikian, tetapi khusus untuk anak dianjurkan adalah pemeriksaan urin pada waktu pagi hari. Ini adalah evaluasi albuminuria yang kita anjurkan. Kalau kita harus melakukan pengulangan strip positif, ya kita harus inspeksi dari urinnya. Kalau dia cloudy atau keruh, itu maka kita harus memeriksa kultur dan sensitivitas. Kalau dia tidak keruh, masih bening, itu kita harus memeriksakan albumin kreatinin rasio, ya. Dan juga kita harus, kalau dia di atas 300, ya, atau 30 mg per milimol, itu kita anggap dia merupakan proteinuria yang cukup berat. Kalau tidak, kita harus periksa lebih lanjut apakah dia di atas 30. Ya. Kalau dia di atas 30, yang dianjurkan kita harus memeriksa early morning urine. Ya. Kalau dia masih di atas 30, kita harus evaluasi. Dan kalau dia di atas 300 atau tetap di atas 30, kita harus merefer ke dokter spesialis. Ini adalah guideline yang sederhana yang dikeluarkan oleh NICE 2021, bagaimana cara kita mengidentifikasi penyakit ginjal kronik. Yang pertama, seperti yang kita katakan tadi, adalah kita harus estimasi GFR, kemudian kita harus periksa proteinuria, periksa ACR, kemudian pada pasien-pasien diabetes, hipertensi, akut kidney injury, penyakit kardiovaskuler, GOUT, ada riwayat keluarga yang end-stage renal disease, dan hematuria dan proteinuria. Kalau kita temukan GFR yang di bawah 60, maka kita harus ulang 2 minggu, kemudian untuk menghindari diagnosis akut kidney injury. Kalau tetap kurang dari 60, maka kita harus repeat tesnya selama 3 bulan kemudian. Ya. Ini kalau kita lihat ternyata ada proteinuria, kita harus melakukan investigasi untuk kemungkinan terjadinya kanker atau malignansi. Dan kalau GFR-nya atau ACR-nya lebih dari 300 atau lebih dari 3, kurang dari 60, maka tegak diagnosis penyakit ginjal kronik. Namun kalau dia lebih dari 60 atau kurang dari 3, itu tidak bisa didiagnosis sebagai penyakit kronik dan kita evaluasi 1 tahun kemudian. Selanjutnya kita lihat bagaimana penataalaksanaan pasien-pasien dengan chronic kidney disease. Ya, ada 4 langkah yang tujuan utama kita. Yang pertama adalah untuk mencegah progresivitas penyakit ginjal kronik menjadi kidney failure dan end-stage renal disease. Bagaimana caranya? Terutama adalah bagaimana kita kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, dan modifikasi risiko kardiovaskuler. Yang kedua, kita harus mencegah komplikasi dari penyakit ginjal kronik seperti CKD-MBD, anemia, dan gangguan elektrolit. Yang ketiga, bagaimana mencegah kejadian kardiovaskuler dan kematian karena kardiovaskuler. Yang keempat, mempersiapkan dialisis atau transplantasi pada waktunya. Mari kita lihat di sini bagaimana caranya untuk menghambat progresivitas. Dapat kita berikan ACE inhibitor dan ARB untuk mengontrol tekanan darah dan gula darah. Kemudian untuk mencegah komplikasi daripada penyakit ginjal kronik, maka kita harus atasi anemia, osteodistrofi atau CKD-MBD, malnutrisi, dan menurunnya kualitas hidup. Dan kemudian untuk
mencegah kardiovaskuler, nanti kita lihat bersama, yang tidak kalah pentingnya adalah kalau GFR-nya sudah kurang dari 30, kita harus melakukan persiapan untuk renal replacement therapy. Yang utama adalah bagaimana edukasi, kemudian kita persiapkan apakah dia memilih dialisis atau transplantasi. Ini adalah guideline yang pertama, ya. Guideline yang terbukti dapat mencegah progresivitas dari penyakit ginjal kronik adalah seperti yang kita katakan tadi, tetap trias ini, bagaimana kita mengontrol gula darah, kontrol tekanan darah, dan kita memberikan ACE dan ARB. Yang mungkin terbukti efektif tapi tidak konklusif adalah bagaimana kita membatasi diet protein, menurunkan lipid, dan kemudian koreksi anemia. Yang juga harus kita lakukan, kita harus mencegah terjadinya gagal ginjal akut. Ya. Bagaimana jangan sampai terjadi dehidrasi, pemakaian kontras yang berlebihan, antibiotik yang sifatnya nefrotoksik, dan beberapa obat yang lain. Dan yang terakhir, upaya kita adalah bagaimana kita harus lebih sering memeriksa GFR, kemudian penurunan GFR yang lebih cepat, faktor risiko untuk progresivitas, kemudian ongoing treatment harus kita lakukan untuk menghambat progresivitas, dan harus kita lihat bagaimana risk factor-nya. Sedangkan ini kalau kita lihat bagaimana tekanan darah dapat mempengaruhi GFR, ya, semakin tinggi tekanan darah, GFR-nya akan semakin rendah. Tapi yang harus kita ingat, jangan terlalu rendah juga, karena ada beberapa penelitian yang akhir-akhir ini, kalau yang di bawah 130 justru dapat memperberat GFR-nya. Ini adalah guideline penata laksanaan hipertensi yang dikeluarkan oleh KDIGO 2021. Tetap patokannya adalah kita harus membatasi tekanan darah kurang dari 120 dengan ACE dan ARB pada pasien-pasien CKD dengan atau tanpa diabetes dengan memakai ACE dan ARB. Sedangkan untuk pasien-pasien transplantasi dianjurkan untuk kurang dari 130/80. Sedangkan penata laksanaan hiperglisemia pada orang-orang DM itu tetap harus memperhatikan targetnya kurang dari 7 HbA1c, kemudian kita harus mengoreksi obat-obatannya. Untuk metformin hanya batas stadium 3, setelah itu tidak dianjurkan lagi, sedangkan untuk pemakaian sulfonylurea dan insulin kita harus memberikan dose adjustment. Ini untuk komplikasi CKD yang harus kita lakukan. Kalau untuk sodium balance, itu kita harus menghambat atau mengurangi sodium, kemudian hati-hati memakai diuretik. Kemudian untuk kalium, hiperkalemi, kita harus membatasi diet tinggi kalium seperti buah-buahan segar dan harus mencegah pemberian NSAID. Kemudian untuk metabolic acidosis kita harus mengatur dengan sodium bikarbonat, sedangkan untuk CKD MBD biasanya kita harus memberikan pengikat fosfat dan kalsium mimetik. Sedangkan anemia seperti yang kita ketahui bersama, kita harus melakukan terapi besi dan ESA. Sedangkan yang ketiga, bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadinya komplikasi kardiovaskuler. Ini mulai dari risk factor, merokok, dietnya harus dibatasi garam, kemudian berat badannya harus mencapai berat badan yang ideal, kita harus exercise 30-60 menit per hari, hampir setiap hari, hipertensi harus diatasi, proteinuria juga harus dibatasi dengan ACE dan ARB, diabetes juga harus dikelola dengan baik, dislipidemi harus diberikan statin, anemi tadi harus dilakukan terapi besi dan ESA, dan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemakaian aspirin dengan dosis 81 mg per hari. Nah, sedangkan yang keempat adalah kapan kita harus merefer pasien. Ini juga sangat penting. Yang pertama kita harus merujuk pasien kalau kita temukan pasien dengan proteinuria yang cukup tinggi. Kemudian adanya unexplained yang tidak dapat diterangkan, hematuria, baik mikroskopik maupun makroskopik, adanya diabetes dan makroalbuminuria, adanya batu, kemudian terjadi penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba, dan tekanan darah yang tidak terkontrol. Dan kita harus merujuk kepada nefrologis kalau GFR-nya di bawah 30, yaitu stadium 4 dan 5. Ini adalah petunjuk kita bagaimana supaya kita sudah harus merujuk pasien ya, dengan A3, jadi di atas 300 mg per gram, itu sudah harus kita rujuk. Jadi walaupun dia masih stadium G1 maupun G2. Lantas yang keempat, bagaimana kita memulai renal replacement therapy. Kita harus melakukan dialisis ya kalau terdapat beberapa hal, yaitu terjadi
gejala-gejala uremic toxin, kidney failure seperti serositis, gangguan asam basa, elektrolit, dan pruritus, dan kemudian tidak mampu mengatur volume dan tekanan darah, volume cairan dan tekanan darah, kemudian status nutrisinya rendah, sudah terjadi gangguan kognitif, ya, dan biasanya ini terjadi pada GFR 5-10. Ya. Untuk yang persiapan transplantasi sudah harus kita siapkan kalau GFR-nya sudah di bawah 20 ml per menit. Ini adalah guideline dari konsensus dialisis per Nefri. Ya. Stadium 5 itu dipertimbangkan dengan gejala uremicum, anoreksia, mual, muntah, letargi. Kalau sudah di bawah 10 itu dengan gejala uremicum atau malnutrisi. Ya. Sedangkan kondisi khusus biasanya edema paru, hiperkalemi, acidosis metabolik, hiperfosfatemia refrakter, nefropati DM, itu biasanya kita lakukan dengan laju filtrasi glomerulus di bawah 15. Juga hipertensi tidak terkontrol dan karena overload cairan. Sebagai rangkuman dari apa yang saya bicarakan, ya kita ikuti bersama bahwa definisinya adalah kalau sudah terjadi gangguan fungsi ginjal di lebih dari 30 tahun yang memberikan implikasi secara kesehatan dan dianjurkan untuk mendiagnosis berdasarkan CKA, yaitu penyebab, GFR, dan albuminuria. Dan kita juga harus memprediksi prognosis dari penyakit ini sehingga kita tahu saatnya kapan kita merujuk, yaitu kalau sudah GFR-nya di bawah 30 atau albumin kreatinin resikonya di atas 300. Sebelum mengakhiri pembicaraan saya ingin menyampaikan bahwa tanggal 10 Maret minggu depan itu kita akan memperingati World Kidney Day. Dan temanya adalah bagaimana kita bisa menjembatani gap knowledge antara kita bersama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima